Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi asma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga rahmat taufik hidayah serta inayah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua sehingga Allah menetapkan kita di jalan istiqomah fil iman wal Islam, istiqomah menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa diberikan kekuatan untuk taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada manusia pilihan, manusia yang memang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pilihan pasti tidak banyak. Yang namanya pilihan berarti sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini Al-Fakir membaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada halaman yang kelima atau saifah yang kelima, yaitu mengenai tentang ikhlas. Di dalam bab ikhlas, di sini dikatakan wakila lidhinnun al-Misri, telah berkata Imam Dhinnun al-Misri, mata ing dalam kapan ya'lamu atau yu'lamu ar-rajulu annahu min safwatillahi, kapan bisa diketahui seorang laki-laki itu atau seseorang siapapun juga yang di situ menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah yakni min khawasihi, yaitu orang-orang yang dikhususkan, yang termasuk orang yang mahsus, yang dikhususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzina istafahumullahu ta'ala, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Qala yu'rafu dalik bi arba'ati asya, itu semua bisa diketahui dari 4 hal. Tanda-tandanya bahwa orang itu atau manusia itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah bisa diketahui dari 4 hal. Yang pertama adalah idza khala'a ar-rahata, yaitu di saat seseorang itu bisa menanggalkan rohah. Rohah itu istirahat. Artinya yakni tarkar rohati, maksudnya adalah dia meninggalkan santai-santai. Dia tidak suka santai-santai, dia berusaha menggunakan waktunya semaksimal mungkin untuk senantiasa menjalankan amal soleh atau melakukan amal soleh. Jadi dia tidak suka dengan rohah, beristirahat, santai-santai, tetapi dia menggunakan waktunya untuk senantiasa berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk ngaji, untuk berzikir, untuk sholat, atau untuk berbuat sesuatu yang bernilai ibadah. Kemudian wa'ata minal mawjudi, dan orang ini gemar sekali memberikan sesuatu yang ada pada dirinya. Dia gemar sekali memberikan sesuatu yang dia miliki, diberikan kepada orang lain. Yakni yu'ti minal qalil, ya, dia memberikan sesuatu yang sedikit, ya, yu'ti minal qalili alladzi indahu, meskipun dia memiliki sesuatu itu hanya sedikit, tetapi dia gemar sekali memberikan, berbagi kepada orang lain, ya. Kemudian wa ahabba sukutal manzilati, dan dia suka sekali dengan kedudukan-kedudukan yang tidak tinggi, artinya dia tidak suka jabatan yang tinggi. Dia tidak ambisi terhadap jabatan atau pengaruh, ya, ataupun kehormatan. Dia tidak ambisi terhadap itu. Kemudian di dalam hatinya, di dalam mindsetnya, ya, di dalam mindsetnya itu antara cacian dengan pujian itu dianggap sama. Jadi kalau dipuji dia tidak terbang, kalau dia dicaci dia pun tidak merasa bahwa dia adalah hina. Jadi memang iktimatnya hanya kepada Allah SWT, sandarannya hanya kepada Allah SWT. Wastawat indahu al-mahmadatu wal madammatu, ya. Jadi wastawat lan podo indahu ono sandingiman opo al-mahmadatu den alam ataupun pujian-pujian, ya. Wal madammatu, dan caci maki atau celaan. Jadi dia tidak pernah peduli terhadap caci makian ataupun antara pujian dengan cacian dianggap sama. Ini adalah jenis manusia-manusia yang Allah pilih, dan ini termasuk adalah manusia-manusia pilihan, sehingga dia tidak suka beristirahat, bersantai-santai,
tetapi dia menggunakan waktunya untuk senantiasa berbuat yang bernilai ibadah, bernilai amal soleh, ya. Kemudian dia juga tidak suka pengaruh, tidak ambisi terhadap kehormatan, ya. Kemudian dia juga memiliki sesuatu yang sedikit, tetapi dia suka berbagi kepada orang lain, ya. Jadi dia tidak pelit, ya. Ini salah satu tanda daripada orang-orang pilihan Allah. Ya, meskipun dia tidak memiliki sesuatu yang banyak, apa yang ada pada dirinya itu sedikit, tetapi dia gemar sekali berbagi kepada orang lain. Kemudian wastawat ingdau al-mahmadatu wal madammatu, dan ini yang penting. Jadi dia dicaci maki ataupun dipuji, itu bagi dia itu tidak berpengaruh apapun. Dia sama saja. Ibaratnya dia tidak terbang kalau dipuji dan tidak jatuh kalau dia dicaci maki. Semoga saja kajian sore hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan baik dari segi bacaan ataupun dari segi i'rabnya, dari segi tarkibnya ataupun dari segi murodnya. Itu karena kebodohan al-fakir, dan semoga Allah mengampuninya dan semoga kita diberikan kekuatan untuk beramal. Saya ulangi, ini ibarat tercantum di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya. Ini kitabnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin pada halaman yang kelima. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.